Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Lapoy Madura. Saat ini akan membahas tentang lagu-lagu dolanan Madura bersama salah seorang budayawan, Bapak Agus Sugianto. Beliau selain budayawan juga merupakan salah satu guru penggerak jenjang sekolah dasar negeri, dan beliau guru penggerak satu-satunya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Selain itu, beliau adalah merupakan kepala sekolah SDN di Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan. Kali ini channel Lapoy Madura sengaja menghadirkan pembahasan tentang lagu Sandurina, ya, lagu dolanan Madura yang penciptanya juga tidak ada, NN, dan lagu ini sudah akrab di telinga masyarakat, khususnya anak-anak, ya, anak-anak. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan Bapak Agus Sugianto tentang lagu Sandurina. Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada channel Lapoy Madura yang sampai saat ini masih konsisten, ya, konsisten dalam membentengi, dalam juga melestarikan budaya-budaya lokal hasil karya para penyusup kita, di mana ternyata ketika ditelaah lebih jauh dan dalam, di mana dalam budaya-budaya lokal tersebut terkandung unsur-unsur luar biasa, baik yang berkenaan dengan faktor religius, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Sebelumnya, kami selaku yang masih muda, mohon maaf sebelumnya kepada para budayawan yang ada di Madura maupun khususnya ada di Sumeneb. Ya, bukan maksud dari kami berdua ini, ya, aku merasa lebih mampu dan berat dari sampean semua. Inilah wujud peduli kami kepada budaya lokal, ya, lokal. Sejak kami kecil, ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Baiklah, yang akan kita bedah kali ini, ya, Bang Yanka, yaitu lagu Sandurina. Ya. Jadi Sandurina merupakan lagu dolanan, lagu anak-anak, ya, lagu yang sangat akrab di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumeneb, Madura. Di Sumeneb, Madura. Sairnya kurang lebih ini. Kak Sandurina cumong pekong olena ala kobre alokoni. Ya, diulang lagi, ya. Diulang lagi, seperti itu. Sangat akrab dan ternyata sayangnya sedikit cuma. Jadi ini adalah menceritakan tentang seorang petani tembakau tepatnya, yang bekerja sama dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar ketika dia mulai memanen tembakau. Tetangga diajak juga ikut bergotong royong. Nah, itu adalah bukti bahwa hasil dari kerja keringat sendiri, ya. Hasil kerja keras, ya. Memang Maduranya jadi petani tembakau itu memang butuh tenaga yang ekstra gitu, ya, kondisi yang prima, karena memang pekerjaan tani tembakau prosesnya sangat panjang dan sangat lama. Jadi ini ada dua perspektif jika kita lihat. Yang pertama, sangat jelas sekali bahwa maksud dari pencipta lagu ini adalah mengajarkan kepada kita untuk
bekerja sama keras, bergotong royong. Yang pertama bergotong royong, acung-rocung. Iya, acung-rocung itu guyup tetangga dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya di pedesaan kan ketika kita manen tembakau, tetangganya dikasih tahu, nanti siang aku manen tembakau, tolong langsung dibantu. Itu sudah jadi tradisi budaya di pedesaan. Itu yang pertama, gotong royong, guyup, mengajarkan gotong royong. Yang kedua juga mengajarkan pekerja keras. Jadi Madura sudah dari dulu, terutama di Sunep sendiri, di daerah Pekiong, Rancak dan sebagainya, itu sudah dikenal sebagai petani daun emas tembakau. Nah, ketika seorang petani menanam tembakau, sampai lihat sendiri, Bang, di Rancak, sulitnya air, Bu. Iya, memang zaman dahulu itu ketika saya masih kecil di Perancak ini adalah posisi lokasinya itu pas di tengah-tengah gitu ya, di wilayah Kabupaten Sumeneb ya. Jadi ke selatannya laut jauh, masih ke utaranya juga laut jauh gitu ya. Airnya sulit. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang petani tembakau, harga tembakau mahal, tapi dia bekerja keras untuk mencari air guna menanam tembakau. Jadi ini kontribusinya lagu ini khusus dibuat untuk para petani tembakau yang memang gigih, semangat juangnya ketika beliau dari menanam, istilahnya mencari bibit dulu, Bang. Bibit. Nah, bibit itu baru digemburkan tanahnya dulu dengan traktor. Kalau dulu masih pakai cangkul itu, terus ditanam. Itu prosesnya yang menanam itu membutuhkan tenaga ekstra karena harus memikul air gitu ya, dari jarak jauh sampai kilometer. Karena sulitnya untuk mencari air, belum lagi cara merawat, cara memelihara. Karena salah merawat, Bang, nantinya kalau salah merawat petani itu akan kualitas tembakonya jelek, rusak gitu ya. Terus aromanya katanya yang pecandu perokok biasanya tahu ini yang tembakau Perancak ini yang bagus gitu. Terlalu banyak air, kadarnya tinggi juga rusak, sedikit air, dia kualitasnya juga turun. Bingung. Terlalu banyak pupuk, akhirnya juga enak. Kolot katanya. Kolot. Makanya sarjana pertanian sendiri bukan menafikan sarjana pertanian. Begitu praktek lapangan, bingung. Kalah sama para petani yang tidak punya ilmu pengetahuan tentang pertanian secara teori dan akademik, tapi praktek langsung nggak ada masalah. Itu kalau di petani kita. Itu keahlian gitu petani tembakau ya. Jadi itu satu perspektifnya seperti itu. Nah, yang saya telah Abang kali ini pada satu kata, yaitu sanduringan. Karena ini adalah kunci dari lagu ini. Ada apa kok pakai sanduringan? Sanduringan ini tidak saya mengerti, Bang. Tidak ada di kaidah bahasa Madura. Di kamus itu tidak ada bahasa Madura yang menerangkan sanduringan. Tidak ada sanduringan. Ya, ternyata ketika saya saya berusaha untuk mengkaji sanduringan dengan banyak berkonsultasi dengan berkonsultasi dengan salah satu paman panjenengan. Paman saya yang sudah meninggal dunia, beliau. Saya sering dialog sama beliau dan membaca literasi tentang budaya-budaya lokal. Sanduringan ini kan asal kata sandur inang kan. Nah, sandur ini kan sudah tahu. Kesenian sandur. Kesenian tradisi yang ada di Madura. Sandur itu kan, sandur itu dia gamelannya pakai mulut. Akapela. Pakai mulut. Dia juga berpikir. Nah, ini loh, kan? Terus ada yang vokalisnya. Tetabuhannya pakai mulut, pakai salawat. Sallu Rabbuna ya Maula Nuhur Tajillah. Itu pakai mulut semua. Dirinya pakai mulut. Sandur namanya. Ternyata sandur itu kan berisi puji-pujian dan berisi doa kepada Sang Pencipta. So Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandur itu intinya doa.
Ya, sandur. Memanjatkan doa. Nah, renang ini ternyata saya kaji. Ini adalah renang ini sang yang menang. Allah yang maha menang. Punya menang gitu. Iya, Allah yang punya menang. Jadi sandur renang artinya kita memanjatkan doa puji kepada Allah yang punya sifat benar bersama dunia. Wah, maha menang. Tuh. Nah, intinya apa? Ketika seorang petani tembakau sudah berikhtiar maksimal, menggerakkan seluruh tenaganya, kemampuannya, ternyata di ujungnya dia harus pasrah mutlak berdoa kepada Allah yang maha benar. Itulah kunci. Nah, ternyata ini bukan hanya pada waktu menanam tembakau saja. Ya, betul. Dalam segala aspek kita harus sandur renang. Saya memulai ngajar berangkat dulu sandur renang. Memohon dan menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas sifat kemenangan. Jadi segala aspek kita harus sandur renang. Termasuk ketika petani tadi merugi. Karena proses akhir, walaupun tembakaunya sudah bagus ya, perawatannya sudah bagus, tapi proses akhir ketika perajangan dirajang, daun tembakau itu sudah dirajang, dijemur, kalau kena hujan itu rusak. Jangankan hujan, matahari tidak bersifat total, awan sebentar, udah aromanya, kualitasnya kurang bagus gitu. Makanya di petani tembakau dihibur dengan lagu-lagu dolanan semacam ini agar kita pasrah. Dimulainya menanam tembakau dengan bibit kita, sandur renang menyerahkan kepada Sang Yang Menang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu di akhirnya ketika misalnya untung juga kita tidak sombong, karena itu karunia. Ketika rugi pun kita juga tidak putus asa, kembali berusaha, ikhlas menerima takdir Allah baik itu jelek maupun buruk. Itulah inti dari sanduringan. Sangat luar biasa. Emisi. Tapi kaidah tentang proses penanam tembakau ini, yang ada petani tembakau ini di Sumeneb, terus di Pamekasan, mungkin di Sampang sebagian. Tapi yang terkenal tembakau Madura itu kalau memang di Sumeneb. Ya. Makanya tersebar ada gudang garam juga ada. Perusahaan raksasa, raksasa gitu. Juga ada jarum juga sempurna gitu. Bahkan di daerah Kendi ada merek tertentu yang harus ada tembakau Madura. Ada. Jadi apapun itu namanya perusahaan tersebut, memang gudang-gudang tembakau dari pabrikan rokok terbesar di Indonesia itu yang ada, yang paling banyak di daerah Sumeneb gitu ya. Selain juga mungkin daerah Pamekasan gitu ya, untuk wilayah Madura dan Sampang mungkin barangkali ada juga. Jadi memang kualitas air dari tembakau itu harus rendah. Karena kalau kualitasnya banyak di tembakau, kalau di kadar airnya gitu ya, kadar airnya itu tinggi, banyak, dapat mati rokok. Maka dibutuhkan kualitas air atau kadar air yang rendah di tembakau. Makanya di daerah yang sulit air, tembakau nyaman. Tapi perjuangannya juga ekstra, ya, karena membutuhkan fisik yang mumpuni gitu ya. Bahkan petani sendiri buat mandi kadang-kadang dikorbankan untuk hilang tembakau gitu ya. Inilah perjuangan petani tembakau. Makanya diingatkan oleh sebuah lagu dolanan, sandurin, menyerahkan berdoa dan pasrahkan kepada yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa dari lagu Sandurinang ini, pembahasan yang sangat gamblang dari Bapak Agus Sugianto tentang lagu Sandurinang. Barangkali budayawan sudah banyak yang tahu tentang
filosofi dari lagu ini, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi anak-anak kita itu ya, itu yang penting juga harus kita getol untuk membongkar atau menggali apa kandungan dari lagu Sandurendang ini. Sehingga kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kemana lagi? Gitu ya. Sehingga kepedulian anak itu kita kepada budaya-budaya luhur, budaya-budaya lokal yang luar biasa, makin karena ada bahasa tidak kenal maka tidak sayang. Makanya perlu untuk memperkenalkan lagu ini, filosofi lagu ini kepada anak-anak kita. Apalagi Bapak Agus Sugianto sebagai guru penggerak pasti selalu akan menyampaikan ya. Bahkan di pembelajaran guru penggerak banyak hal, termasuk juga lagu ini Sandurendang saya bahas, termasuk peribahasa Madura atau Sunda, bila atana saya juga termasuk titik malu saya uraikan. Dan ternyata mohon maaf banyak guru yang masih muda, bahkan mungkin juga semua banyak yang kurang paham bahasa ini. Saya kurang paham Bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bagus atas pencerahannya. Ini orang Madura juga, orang Sumeneb juga. Orang Sumeneb yang lahir di Sumeneb, makan dan minum bahkan buang air besar atau air kecil di Sumeneb juga masih belum mengerti pada peribahasa lokal, budaya lokal dan kiasan dari seputar budaya luar ini kurang mengerti. Akhirnya banyak yang respect. Terima kasih Bagus, terima kasih. Baru kali ini saya katanya. Barangkali dengan sarana media channel Apoy Madura juga yang mungkin belum pernah ketemu dengan kita, dengan adanya tayangan video semacam ini, terutama yang ada di perantauan-perantauan ya, bisa juga menyimak tentang pembahasan lagu Sandurendang atau budaya-budaya lokal di Madura. Jadi kami tidak memohon subscribe, gitu ya, agar kami dikuatkan lahir batin untuk tetap mengawal budaya eksis dengan segala keterbatasan yang ada, tetap eksis mengawal budaya luhur, budaya adiluhung nenek moyang kita. Walaupun ini seadanya gitu ya. Demikian, terima kasih atas perhatian pemirsa channel Apoy Madura. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Agus Sugianto sama-sama peduli care terhadap budaya-budaya lokal di Madura. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.